Rismon Sianipar kembali polisikan Jokowi terkait dugaan skripsi palsu. Rektor UGM ikut diseret. Sudah. Biar tidak mengganggu. Ya. Mungkin beberapa aja nanti Bapak. Karena ruangannya juga terbatas. Ya. Maaf. Yang saya dugaan skripsi palsu atas nama Joko Widodo di UGM. Jadi yang kami laporkan adalah Joko Widodo dan Rektor UGM saat ini Profesor Ova Emilia. Karena kami mendapati bukti ya dugaan manipulasi lembar pengesahan skripsi yang kosong ya atas nama Sigit Hatwinarto, Lembah Edianto, Edi Trianto dan Sri Dominingsi. Yang semua lembar pengesahan skripsi tersebut kosong dan tanpa tanda tangan siapapun, baik dekan, dosen pembimbing maupun dosen penguji, agar menyerupai lembar pengesahan skripsi Joko Widodo yang menggunakan teknologi Times New Roman yang belum ada saat ini. Nah, hari ini ya kami akan melaporkan lagi ya dugaan skripsi palsu ya atas nama Joko Widodo. Jadi yang kita gugat ada dua, Pak. Ya. Joko Widodo dan Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Ya, lembar pengesahan skripsi tersebut sangat modern ya, tidak ada tidak ada tanggal dipertahankan di depan penguji, dan pada skripsi tersebut juga tidak ada lembar pengesahan penguji, nama dan tanda tangan penguji itu tidak ada, Dan itu tidak bersesuaian dengan 5 ijazah yang kami temukan. Ya, Karena dan kebetulan yang kami teliti di Bogor itu juga alumni Fakultas Kehutanan. oh gitu ya, Pak. Anu bedanya sama yang kemarin apa, Bang? Oke, kita akan memasukkan 2 laporan, Pak ya, gugatan hari ini. Yang pertama saya, ya, Rismon Sianipar, tanggal berapa kemarin? 15 Juli, hari Selasa. Kami didampingi Bang Andika kemarin telah melaporkan dugaan penyebaran berita bohong atas peran pembimbingan skripsi dan pembimbingan akademik yang diakui oleh Joko Widodo, dan itu dibantah sendiri oleh Pak Kasmujo, bahwa setelah saya jumpai, Pak Kasmujo mengatakan tidak ada peran pembimbingan skripsi maupun pembimbingan akademik oleh Pak Kasmujo kepada Pak Jokowi. Nah, hari ini ya kami akan melaporkan lagi ya dugaan skripsi palsu ya atas nama Joko Widodo. Jadi yang kita gugat ada 2, Pak. Ya. Joko Widodo dan Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Ya, lembar pengesahan skripsi tersebut sangat modern ya, tidak ada tidak ada tanggal dipertahankan di depan penguji, dan pada skripsi tersebut juga tidak ada lembar pengesahan penguji, nama dan tanda tangan penguji itu tidak ada, Dan itu tidak bersesuaian dengan 5 ijazah yang kami temukan. Karena kebetulan yang kami teliti di Bogor itu juga alumni Fakultas Kehutanan. Oh gitu ya, Pak. Fakultas Kehutanan. Oh, jadi 5 skripsi tidak bersesuaian. Juga begini, ada transkrip nilai. Transkrip nilai UGM pada saat itu, transkrip nilai itu diketik. Iya. Justru ijazah itu ditulis tangan, transkrip nilai itu diketik, dan kita dapat simpulan namanya X itu, semua yang nilai skripsinya di bawah 2,7, artinya 2,7 pas saja, itu tidak ada predikat. Tetapi UGM saat itu 2,78 alumni itu sudah masuk kategori cum laude. Jadi UGM itu memang pelit pada saat itu. Jadi jarang mendapatkan nilai 3, jadi 2,78 yang kami teliti itu mendapat predikat cum laude. Nah, jadi kalau 2 logikanya tentu tidak mungkin. Selama menjabat itu Pak Jokowi itu menurut saya terlalu banyak membuat kontroversi. Banyak janji yang tidak ditepati, dan itu lumrah saja dalam sebuah politik dilakukan oleh politisi. Tapi saya setuju itu. Tetapi apa yang dilakukan Pak Jokowi tidak hanya mengingkari janji loh. Dia beberapa kali melakukan kebohongan dan mengingkari janji. Itu menurut saya agak berbeda. Kebohongan itu berkaitan langsung dengan moral, dengan akhlak. Bagaimana dia kasus SMK, bagaimana ketika dia menyebut sudah ratusan investor siap masuk ke IKN tapi nyatanya anjong, bagaimana dia menyebut anaknya itu secara logika tidak bisa menjadi wapres karena aturan dan karena baru 2 tahun menjadi wali kota, tetapi faktanya berkebalikan.
Dan itu menurut saya persoalan moral yang tidak bisa kita anggap remeh. Apalagi itu ditunjukkan oleh seorang pemimpin yang punya penganut atau loyalis luar biasa banyak. Itu yang menurut saya sampai sekarang kenapa itu masih dipersoalkan. Dan kalau kemudian ada pihak-pihak yang masih berusaha terus menyerang dalam kutip Pak Jokowi, ya terkait juga dengan beberapa kebijakan yang oleh sebagian pihak juga tidak adil, tidak fair, sewenang-wenang. Salah satunya kasus KM50 itu kan terus dipersoalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal ijazah palsu. Kenapa sih ijazah palsu itu sampai sekarang terus berlarut-larut? Ya salah satunya menurut saya karena ya sudah Pak Jokowi. Sebenarnya ya sebagai seorang negarawan, ya apa salahnya dia menunjukkan ijazahnya? Sofyan Effendi itu bertemu dengan Jenderal Tiasno Sudarto, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, itu membuat maklumat. Membuat maklumat yang menguatkan pernyataan Sofyan Effendi dalam dialognya dengan Rismon Hasiholan Sianipar. Jadi maklumat mendukung pernyataan. Tidak lama kemudian di hari itu juga ada utusan dari UGM. Yang menarik adalah dalam beberapa kasus politik di era Jokowi ini adalah siapa yang membuat surat pernyataan itu? Informasi yang Abang punya? Informasi yang saya dapat isinya itu bukan dibuat oleh Sofyan Effendi, tapi Sofyan Effendi cuma menandatangani saja. Sampai sejauh itu ya? Iya, jadi draft itu sudah dibikin, kemudian diminta menandatangan dengan menyebut bahwa dalam beberapa saat pada saat Sofyan Effendi menjadi rektor, itu bisa diungkit persoalan-persoalan pembangunan gedung di UGM. Pembangunan gedung di UGM? Iya, jadi mungkin Sofyan Effendi ini sebagai pendidik atau guru besar mungkin bukan petarung ya dalam pengertian tidak kuat semasa sebelumnya sangat petarung kan? Iya, tidak kuat menahan tekanan. Itu kan kondisi sekarang. Ya, dalam beberapa kasus itu kan dialami misalnya ya oleh Erlangga Hartarto kan. Ketika dia harus menandatangani untuk mundur. Kan draft itu siapa yang bikin? Jadi patut diduga ada sebuah draft yang ditandatangani oleh Sofyan Effendi itu dibikin oleh pihak tertentu, kemudian ada seorang utusan datang ke rumahnya untuk datang. Istilahnya sprindik ya? Ya semacam itu. Apa bahwa akan ada sprindik untuk sesuatu? Iya, jadi seperti itu. Ini yang membuat Sofyan Effendi meminta, kan tidak ada permintaan maaf juga kepada Jokowi dan lain-lain. Hanya kan kalau kita lihat bahwa menyetujui apa pernyataan yang dilakukan oleh rektor pada 2022 gitu kan. Dia cabut pernyataannya dan sekaligus mengatakan dia setuju pada. Iya, ya seperti itu. Ya, betul. Artinya memang pernyataan pada saat dia membuat sebuah pernyataan pada saat bertemu dengan Rismon Sianipar itu kan gitu. Sebelumnya artinya sebelumnya kan bertentangan. Ya. Sekarang dia bilang dia cabut supaya lurus dengan rektor. Iya, tapi kan pernyataan yang sebelumnya juga ada. Dan memang pernyataan Sofyan Effendi ini kalau dari sisi hukum hanya sebagai keterangan saksi. Dari segi atau petunjuk saja ya. Dari segi psikologi politik, Bang. Iya. Kalau hukum kan kita bicara yang lain lagi nanti. Betul, betul. Komunikasi politik. Ya sudah pasti kalau bicara politik itu sesuatu yang tidak nampak di permukaan. Artinya ada sesuatu yang membuat dia merasa tertekan dan harus menandatangani. Ahli digital forensik, Rismon Sianipar kembali mendatangi Mapolda DIY pada Selasa tanggal 22 Juli tahun 2025.
Rismon kembali membuat laporan polisi kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Berbeda dengan laporan sebelumnya, kali ini Rismon melaporkan Jokowi terkait dugaan skripsi palsu. Selain Jokowi, Rismon juga melaporkan Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia dalam kasus yang sama. Kami akan melaporkan lagi dugaan skripsi palsu atas nama Joko Widodo. Jadi yang kita gugat ada dua, Joko Widodo dan Rektor UGM Profesor Ova Emilia, ujar Rismon ditemui di Polda DIY, pada Selasa tanggal 22 Juli tahun 2025, dikutip dari Kompas TV. Alasannya, lanjut Rismon, lembar pengesahan skripsi Jokowi sangat modern dan di dalam skripsi tersebut tidak ada lembar pengesahan penguji. Lembar pengesahan skripsi tersebut sangat modern, tidak ada tanggal dipertahankan di depan penguji dan tidak ada lembar pengesahan penguji, nama dan tanda tangan penguji tidak ada. Dan itu tidak berkesesuaian dengan skripsi yang kita dapatkan, milik mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM.